DPR berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer. Pandangan pemerintah bahwa penerimaan PNS dan P3K harus dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak ditetapkan PP 48 tahun 2005, PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi pemerintah untuk 5 tahun ke depan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, yang mana pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian daripada pemerintah karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi. Pemerintah dalam kurun 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer ex-THK 2 dan mengangkat lebih kurang 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi dan sudah mencapai hampir 24,7% dari total PNS yang ada. Pada tahun 2018, tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus dan sudah lulus, yaitu 6.811 orang. Pada tahun 2019, sudah dilakukan seleksi P3K, terutama bagi tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dan sudah dinyatakan lulus sebesar 51.293 yang kesemuanya ini sedang dipersiapkan SK-nya oleh BKN yang mudah-mudahan dalam waktu cepat akan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah terus berupaya melalui mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap undang-undang yang terkait, salah satunya dengan merekrut tenaga guru yang kebutuhannya diperkirakan sejumlah 1 juta, termasuk 34.954 yang telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019. Ini sudah rapat hampir 1 tahun di tahun 2020 antara Kemendiknas bersama Kemendagri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan BKN untuk bisa merumuskan proses kebutuhan tenaga guru yang akan dipersiapkan sejumlah 1 juta secara prinsip. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati, kesimpulan bahwa pada saat ini secara prinsip pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan secara drastis yang tadi diusulkan oleh yang terhormat DPR dari 5 poin. Mungkin yang 4 itu merupakan domain pemerintah, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN justru sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya mendorong peningkatan kualitas. Tahun 2014 untuk menyusun grand design tahun anggaran 2021 sudah merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga diri tentang manajemen P3K. Terkait penyelesaian tenaga honorer tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang menurut pandangan pemerintah, karena pada saat ini pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian melalui skema P3K. Yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi
pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 sudah merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru, di mana kebutuhan 1 juta guru dan 34.954 telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019, dan ini sudah diadakan rapat intensif koordinatif dengan Kemendagri, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemenpan RB, dan BKN. Demikian, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi